Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi mau'izah bagi kita bersama, sekaligus kita merenungkan diri pribadi, muhasabah, introspeksi diri berkenaan dengan bertambah atau tidaknya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam setiap ta'limnya Rasulullah, dalam setiap khutbahnya Rasulullah, beliau senantiasa berwasiat, tingkatkanlah ketakwaanmu, karena watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian timbul pertanyaan. Sebulan penuh kita telah menimpa diri dengan berbagai macam ubudiyah dalam Ramadan. Siangnya kita melaksanakan puasa, malam kita i'tikaf, tarawih, tadarus, zikir dan sebagainya. Adakah amal kebajikan kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat suatu untayan kata yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in bernama Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha, wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Sesungguhnya sebahagian daripada balasan amal kebajikan, al-hasanatu ba'daha, itulah berkelanjutan dengan kebajikan setelahnya. Wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha, dan sesungguhnya sebahagian daripada azab keburukan berkelanjutan dengan keburukan setelahnya. Bahkan beliau mengatakan, fa idza qabilallahu al-'abda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima amal kebajikan seorang hamba, fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah, Allah akan memberikan taufik kepadanya, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya sehingga senantiasa dia berada di dalam amal kebajikan. Wa yusrifuhu 'anil ma'siyah, dan dia pun akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal maksiat. Summa qala, kemudian Hasan Al-Basri berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, fa illam takun fi ziyadatin, jika engkau tidak berada dalam golongan orang yang bertambah-tambah amal kebajikan,
fa anta fi nuqsanin, maka engkau itu berada di dalam orang-orang yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Ramadan senantiasa kita tadarus membaca Al-Quran. Coba kita lihat, setelah kita keluar daripada Ramadan, apakah kita masih membaca Al-Quran, i'tikaf dan tadarus? Dalam Ramadan senantiasa kita menepa diri dengan berbagai macam amal ubudiyah, sedekah, zikir dan sebagainya. Coba kita perhatikan introspeksi diri masing-masing. Ketika kita keluar daripada Ramadan, masihkah kita berada di dalam amal kebajikan tersebut, ataupun semuanya telah kita tinggalkan setelah Ramadan meninggalkan kita? Dalam Ramadan kita senantiasa menjaga lidah, senantiasa menjaga mata, mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita keluar daripada Ramadan, benarkah adanya kita yang mengendalikan hawa nafsu, atau sebaliknya malah berbalik langkah nafsu yang telah mengendalikan kita? Kata Hasan Al-Basri, bila mana amal kebajikan seseorang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah. Salah satu pertanda amal kebajikan itu telah diterima oleh Allah, orang itu akan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di dalam ta'ah. Hadirin sekalian, wa yusrifuhu 'anil ma'siyah, dan dia pun akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai macam bentuk maksiat. Karenanya kata ulama, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau itu rabbani, jangan jadilah engkau itu ramadhani. Artinya jadilah engkau senantiasa orang yang menyembah Allah, bukanlah engkau itu orang yang musiman di dalam menyembah Allah cuma di dalam Ramadan. Maka coba kita lihat pribadi kita masing-masing, hadirin sekalian. Ketika Ramadan meninggalkan kita, apakah semua aktivitas amal kebajikan kita dalam Ramadan semua itu kita tinggalkan? Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 92 memberikan perbandingan kepada kita, sekaligus merupakan ejekan ataupun penghinaan kepada seorang hamba. Apa kata Allah? Wala takunu kallati naqadat 'adlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wala takunu kallati, jangan adalah kalian itu seperti perempuan, kata Allah, naqadat 'adlaha, yang menguraikan ia akan benangnya, min ba'di quwwatin, sesudah kuat di dalam mementalnya, angkasa, sehingga benang itu akan menjadi terurai berai. Janganlah kalian seperti seorang perempuan, setelah dia memental benang yang begitu kuat, kemudian benang itu diuraikan kembali, maka usaha di dalam memental benang itu akan menjadi sia-sia, kata Allah. Hendaknya rajutan amal ibadat yang telah kita laksanakan dalam Ramadan dipertahankan. Jangan sampai ketika kita meninggalkan amal Ramadan, amalan itu pun meninggalkan kita. Rajutan berbagai macam amal kebajikan yang telah kita tempat di dalam Ramadan hendaknya berkekalan dalam kehidupan kita setelah kita keluar daripada Ramadan. Janganlah amal itu menjadi sia-sia. Pertanda amal kebajikan itu diterima Allah, setelah kita keluar daripada Ramadan, amalan itu berkekalan di dalam kehidupan kita. Kata Imam Ghazali hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Ghazali? Innal hasanata al-hasanatu ba'daha wa inna sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Pertanda amal kebajikan itu
di hadapan Allah, diakui oleh Allah sebagai amal kebajikan. Setelah kita keluar daripada amal kebajikan tersebut, kita tetap berkekalan di dalam amal kebajikan yang lainnya. Wa inna sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Nampak secara pandangan mata itu merupakan amal kebajikan, tapi pada hakikatnya di sisi Allah itu adalah sebuah amal keburukan. Buktinya, setelah kita melaksanakan amal kebajikan, berada setelahnya kita di dalam amal keburukan. Na'udzubillah. Karenanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbunallah, mereka-mereka yang mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, konsisten mereka, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kegundahan, karena mereka itu adalah ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha abada, tentunya mereka itu akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Subhanallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana caranya agar amal ibadah kita tetap terjaga kualitasnya, bukan cuma dalam Ramadan. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah hal yang demikian. Lalu Rasulullah menjawab, ya ashabi, wahai sahabatku, idza qumta ila shalah, tatkala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, kata Rasulullah, fasalli salatan muwaddi', maka salat olehmu seolah-olah itu adalah salat perpisahan. Tatkala engkau melaksanakan amal ibadah puasa, renungkanlah, mungkin bisa saja itu merupakan puasa kesempatan terakhir yang diberikan Allah kepadamu. Tatkala engkau bersedekah, maka bayangkanlah, mungkin itu adalah sedekah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah kepadamu. Yang kedua, kata Rasulullah, agar amal ibadah kalian tidak sia-sia, amal ibadah kalian tidak terhapus di dalam buku tambuknya para malaikat di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan. Jangan sekali-kali engkau berbicara, jangan sekali-kali engkau bertutur kata yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari, kata Rasulullah. La tatakallam, jangan sekali-kali berbicara, jangan sekali-kali bertutur kata bikalamin ta'tadiru ghadan yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari, yang menyebabkan engkau sibuk meralatnya karena bahasamu yang pernah menyinggung perasaan orang, yang menyebabkan sibuk engkau mencari orang untuk meminta maaf, mencari halal karena engkau pernah memfitnahnya, mengupatnya dan sebagainya. La tatakallam bikalamin, kata Rasulullah, jangan sekali-kali berbicara dengan pembicaraan ta'tadiru ghadan yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, kata Rasulullah, agar amal kebajikanmu senantiasa berkualitas, amal kebajikanmu senantiasa diakui oleh Allah. Wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas, bertekadlah engkau berputus asa daripada apa yang ada di dalam kekuasaan orang. Artinya, jangan terlalu berharap dengan bantuan orang lain, jangan terlalu berharap dengan bantuan manusia, tapi berharaplah engkau dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus engkau berusaha dengan semaksimal mungkin, penuh harapan. Ingat, Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Berharaplah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuhnya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya, tidak pernah mengharapkan balasan daripada apa yang telah diberikan kepada kita. Wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas, jangan terlalu berharap dengan apa yang ada di dalam kekuasaan orang lain. Oleh karena demikian, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita introspeksi diri, melihat diri pribadi kita, bagaimana kualitas dan kuantitas amal ibadah kita setelah kita keluar daripada bulan Ramadan. Dalam Ramadan senantiasa kita berzikir. Ketika kita keluar daripada Ramadan,
Masihkah berada kita dalam zikir ataupun zikir itu telah kita tinggalkan? Dalam Ramadan senantiasa kita i'tikaf, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Coba kita tilik kembali setelah kita keluar daripada Ramadan. Masihkah kita berada di dalam ahli-ahli Al-Quran? Masihkah kita berada dalam ahlul ibadah? Ataupun bahkan sebaliknya, kita sudah menjadi ahli maksiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan penuh harapan kita semua, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal kebajikan kita dalam Ramadan, khususnya amal ibadah kita tak kala siang hari. Begitu pula tarawih, i'tikaf, tadarus, zikir dan sebagainya. Moga-moga tak kala kita keluar daripada Ramadan, kita mendapatkan satu martabat kedudukan yang mulia di hadirat Allah, yaitu menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Karena hanya hamba yang muttaqin yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati syurganya Allah. Karena syurga disiapkan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin. Syurga itu disiapkan oleh Allah hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa. Kiranya Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang dipersiapkan Allah untuk menikmati syurganya Allah, syurga jannatun na'im. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم
bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.